Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Jamaah shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada subuh ini kita memasuki hari yang ke berapa? 23. Berarti Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Kita tanyain diri kita, apakah sudah full amalan kita? Apakah sudah khatam Al-Quran kita? Apakah sudah selesai? Tidak ada bolong-bolong tarawih kita. Apakah puasa kita betul-betul mendapatkan pahala full dari Allah? Atau jangan-jangan puasa kita hanya haus dan lapar? Tarawih kita selalu saja kita tinggalkan. Padahal tarawih itu qiyamul lail yang sangat dahsyat, yang pahalanya besar, yang doa diijabah. Bacaan Al-Quran kita dilipat gandakan, dari satu ayat dilipat gandakan, yang Allah Maha tahu berapa ribu kali itu ayat Al-Quran yang dilipat gandakan dari satu ayat yang kita baca di bulan Ramadan. Zikir-zikir yang kita baca dari sekali mengucap la ilaha illallah dilipat gandakan menjadi ribuan kali oleh Allah. Datangnya kita ke masjid berjamaah, yang tadinya di bulan lain hanya sekali dapat pahala berjamaah, di bulan ini beribu-ribu kali pahala berjamaah. Alhamdulillah. Kemarin kita telah membahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk mengamalkan akhir daripada suratul Baqarah. Siapa yang mengamalkannya, maka dia kafatahu, dia akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa dengan akhir surah Al-Baqarah, maka doa-doanya bagaikan kilat, Pak. Ada satu surat lagi, yang mana kalau kita amalkan satu surah ini, maka doa kita lebih cepat daripada Apollo, lebih cepat daripada sinar cahaya, lebih cepat daripada angin yang berhembus kencang, lebih cepat daripada larinya seorang pelari yang cepat, sangat cepat. Apa itu? Surah yang biasa kita baca, surah yang biasa kita amalin, surah yang kita hafal, yang ternyata maknanya sangat luar biasa kalau kita amalkan, khususnya di bulan Ramadan. Apa itu? Suratul Fatihah. Surat apa? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini juga dikenal dengan Ummul Quran, Ummul Kitab, juga dikenal dengan Asy-Syifa, dikenal dengan kesempurnaan. Orang yang mengamalkan suratul Fatihah sebelum dia berdoa, dia munajat kepada Allah dengan membaca suratul Fatihah, maka doa-doanya akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan guru saya, beliau selalu mengamalkan suratul Fatihah sebanyak 70 kali. Di setiap malam diamalkan 70 kali doa, 70 kali baca suratul Fatihah. Mungkin setengah jam kita membacanya, tapi hasilnya luar biasa. Coba kita lihat ketika kita sholat 5 waktu. Hadis riwayat yang sahih, bahwasanya ketika kita sholat, kita bacanya awal-awal, dan kalau kita tinggalkan itu, maka kita batal sholatnya. Apa? Suratul Fatihah. Sehabis takbir kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Nabi, apabila ada seseorang
membaca Fatihah di dalam salatnya, dia sedang dialog dengan Allah. Separohnya milik Allah, separohnya milik hambanya, kata Nabi. Ketika dia mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memuji aku. Jadi ketika kita membaca suratul Fatihah di dalam salat kita, Allah menjawab langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Allah, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Masya Allah, langsung Allah membalas kita. Kalau kita memberi salam di dalam rumah kita, walaupun ini contoh kecil, lalu dijawab oleh orang itu yang ada di dalam rumah kita, seneng nggak kita? Kalau kita bertanya kepada orang, baik di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, kita bilang, apa kabar semuanya? Orang ngejawab, Alhamdulillah kami baik. Senang nggak kita? Masya Allah. Ketika kita senang atas jawaban-jawaban manusia, itu hanya contoh kecil. Ini yang jawab bukan manusia. Ini yang ngejawab yang ciptain kita, yang kasih rezeki kita, yang kasih ruh kepada kita, yang cabut ruh kita. Allah ngejawab Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Allah, hamidani abdi. Bagaimana doa nggak dijabah, Pak? Ketika kita suratul Fatihah kita amalin untuk kita berdoa, Allah ngejawab terus doa-doa kita. Ketika kita ngomong, bicara, membaca Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah, asna alayya abdi. Masya Allah, tabarakallah. Hambaku itu dia mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, seakan-akan aku menjawabnya, engkau memuji aku lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini hadis sahih. Kita udah puji Allah pertama, yang kedua kita puji lagi Allah Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Makanya sunnah ketika kita berdoa memakai Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ada nama-nama Allah yang agung, ada nama-nama Allah yang mulia. Apabila dibaca, maka dikabulkan doa. Apalagi kita telah membahas kemarin bahwa setiap sholat kita diharuskan untuk berzikir. Zikir itu adalah dagingnya orang berdoa. Maka ketika kita berdoa Ar-Rahmanir Rahim di dalam suratul Fatihah, baik di dalam salat maupun di luar salat, maka Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku telah memuji aku. Makanya di dalam Quran dikatakan Qulidullah Awidur Rahman, serulah Allah, serulah yang maha Rahman. Kita disuruh seru. Asmaul Husna ada berapa, Pak? 99. Di dalam buku saya yang saya susun ada Asmaul A'zam yang bunyinya Allahumma inna nas'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau lagi kita lapang, kita baca ini doa panjang. Ini namanya Asmaul A'zam atau Asmail A'zam. Kata Nabi di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, ketika itu ada orang, sahabat Nabi lagi doa. Allahumma inna nas'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rasul dengar. Rasul
Dengar apa kata Rasulullah kepada sahabat itu. Doamu tidak akan ditolak. Allah malu untuk tidak mengabulkan doamu. Jadi membaca Asmaul Husna, selain ada ayat Quran dalilnya, juga ada sunnah Nabi. Maka ketika kita berdoa, pakailah Asmaul Husna. Mana aja Asmaul Husnanya terserah. Mungkin kalau bisa 99 baca semuanya. Kalau nggak bisa baca, mungkin salah satunya. Suka banget sama Ya Latif, baca Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Suka banget sama Ya Rozak, sampai di depan pintunya bikin stiker ada Ya Rozak, Ya Rozak, Ya Rozak. Boleh Pak. Apa saja Asmaul Husnanya silahkan. Yang penting buat kita, bacalah sesuai dengan asma 99, ditambahkan dengan Asmaul Azam, salah satunya Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad.